Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabun, bertemu lagi. Ini adalah bahan untuk pertemuan yang minggu ke-13 ya teman-teman, minggu ini sebenarnya. Hari ini pun sama, akan ada 3 tata bahasa yang kita akan pelajari. Sama aobonika, kata kerja ya, plus aobonika, kata kerja plus telepon hada, kata kerja plus aoita. Gitu ya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah aobonika. Jadi aobonika itu kalau kita boleh terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya adalah artinya setelah mencoba, gitu ya. Dia artinya setelah mencoba. Ini mencobanya udah pasti ada kata di aobodanya di sini ya. Nah, di sini nikahnya sebenarnya karena setelah mencoba atau diartikan setelah mencoba juga nggak apa-apa. Oke, contohnya di sini ya. Wen goyang이에요 gitu kan. wen goyang이에요 gitu kan. Wah, wah, kucing nih gitu. Wen itu maksudnya, wah tumben nih ada kucing. Kucing apa nih gitu ya. Terus 밖에서 울고 있는 고양이를 데리고 왔어요. Iya, aku bawa kucing yang lagi meraung-meraung di luar gitu. Jadi aku bawa aja gitu ya. 그래요? 어떻게 찾았어요? Oh ya gitu kan. Gimana kamu bisa tahu ada kucing menangis gitu kan? Maksudnya gimana kamu menemukannya gitu. 아침에 자고 일어났는데 jadi pagi-pagi itu pas aku bangun, so isangan so리가 들렸어요. Ada suara aneh gitu. Terus jadi pas aku setelah aku coba buka jendela, 열어보니까 setelah aku coba uh, buka jendela, 고양이 한 마리가 울고 있잖아요. gitu. Ternyata ada seekor kucing sedang menangis gitu, meraung lah ya, kalau kita bilang ulda itu meraung gitu, gitu ya. Nah, ya udah dari kuasa gitu kan, ya udah aku bawa aja gitu. 제주도가 생선회가 유명한데 먹어봤어요? 제주도 itu terkenal dengan susinya loh, sushi gitu ya. Jadi ikan mentah gitu ya. Udah pernah coba makan? 네, 생선회를 먹어보니까 생각보다 맛있어요. Iya, setelah coba dimakan gitu ya, setelah coba memakan sushi tersebut, ternyata enak loh daripada yang aku kira gitu ya. Udah ya teman-teman, nggak susah ini. Oke, di sini jadi contohnya adalah kalau teman-teman lagi mau setelah coba dimakan gitu kan, pertamanya mungkin nggak mau makan gitu kan, tapi setelah coba dimakan enak gitu kan. eh Apa namanya, aku dengar-dengar sih Mutia tuh orangnya nggak enak loh gitu, tapi setelah coba ngobrol dengan dia ternyata orangnya asik kok gitu ya. Apa namanya, buku ini luarnya tuh nggak menarik banget gitu, tapi setelah coba dibaca gitu ya, setelah dicoba baca gitu, ternyata menarik banget ceritanya gitu. Warna baju ini nggak cocok sama aku, cuman karena nggak ada baju lagi ya mau gimana gitu. Setelah dicoba dipakai, ternyata cocok juga sama kulit aku gitu ya. Terus di sini misalnya gini, aku nggak tahu gitu kenapa anak aku tuh diem aja gitu loh. Eh, aku apa namanya, dia nggak mau bilang kenapa dia bisa berkelahi misalnya sama si A gitu kan. Tapi setelah aku coba mendengar ceritanya, ternyata eh si A itu yang memulai gitu ya. Cek. Nah, sini setelah coba dicek gitu ya. Setelah coba dicek, ini kok A tambah B harusnya kan C gitu kan. Misalnya 1 tambah 2 harusnya 3 dong. Kenapa kok cuma ada 2 stoknya gitu kan. Di maksudnya di data
stoknya ada satu untuk yang A, stok yang B ada dua, berarti kan stok A sama B jadinya tiga dong gitu kan. Tapi kenapa di apa namanya di aktualnya itu kok barangnya cuma ada satu tapi di stoknya ada dua nih gimana nih gitu kan. Oh setelah coba dicek lagi gitu kan, setelah coba dicek Wagen Hebonika, setelah coba dicek ternyata itu stoknya jatuh ke bawah gitu jadi nggak kelihatan gitu ya. Cicong itu dalam bahasa Indonesianya ya setelah coba dimakan. Jadi buat teman-teman kayak ngomong setelah coba makan, setelah coba ngobrol gitu ya. Cuman kalau dalam bahasa Koreanya tuh, jadi gimana teman-teman? Kata kerjanya dulu, baru kata si setelah mencobanya nih aobunika. Nah ini kan kata dasarnya apa? Kita ngobrol apa? Iya gihada. Baca apa? Kita pakai apa? Kita ini tergantung ya pakainya pakai baju kah pakai apa? Dengar itu detak, cek itu pagin ada gitu ya. Nah, berarti kalau kayak Mokta di sini, jadi gimana teman-teman? Danya dibuang, danya dibuang menjadi tinggal mok kan? Mok. Nah, ini lihat aja AO Bonika udah sama dengan AO ya teman-teman ya. Karena berakhiran vokal O, pakainya Boko, Bonika. Gitu ya. Contohnya, eh yukhe itu daging mentah teman-teman, yukhe ya. Yuk, yukhe를 어, 육회를, 이, 육회를, duh, aduh, subhanallah, jadi di sini, 육회를 먹는 한국 사람들은 이해가 안 가요. Saya nggak bisa ngerti kenapa orang-orang Korea yang saya nggak paham gitu, saya nggak ngerti orang-orang Korea yang makan daging mentah gitu. 그런데 jangan gini, enggak saya. Misalnya 처음에 이해가 안 갔어요. 이해가 안 갔어요. 전 어희를 먹는 한국 사람들은 이해가 안 갔어요. 그런데 먹어보니까 음, 맛있네요. gitu kan. 먹어보니까 맛있네요. 육회가 gitu ya. Kedua, 야기하다 berarti 이야기하 berarti kan he ya. 이야기해보니까 어, 무디아는 주변 사람들은 gitu ya. 주변 사람들은 무디아가 좀 이상한 애라고 많이 들었는데, 어, 많이 했는데, jadi orang-orang di sekitar itu banyak bilang gitu ya, kalau Mutia itu anaknya aneh. 많이 했는데, 직접 이야기해보니까, 이야기해보니까 사람 이야기를 잘 들어주는 참 괜찮은 사람인 것 같은데요. 참, 참 괜찮은 사람인 것 같아요. Gitu. Jadi, artinya apa teman-teman? Orang-orang di sekitar tuh bilang kalau Mutia tuh anaknya aneh loh gitu. Tapi aku setelah coba cerita sama dia, oh dia dengerin kok cerita kita, curhatan kita. Dan menurut aku dia kayaknya orangnya anak baik kok gitu kan. Anak yang nggak apa-apa, yang lumayan kok gitu ya. Sekarang kita
읽어보니. 읽어보니까 ini bisa disingkat menjadi 읽어보니 juga nggak apa-apa ya. 읽어보니. Misalnya apa ya teman-teman ya? Misalnya apa ya teman-teman ya? 이 책은 이 책은 이 책은 겉으로는 재미없어 보이는데 살짝 읽어보니 sedikit ya 살짝 읽어보니까 내용이 참 괜찮더라고요 gitu ya. Jadi pas coba dibaca itu kan sempat sedikit doang isinya nggak isinya lumayan kok ya, cukup lumayan, sangat lumayan. 내용이 참 괜찮다 itu artinya banyak sekali ya. 괜찮다 itu bisa nggak apa-apa, bisa bagus, bisa menarik gitu ya. 참 괜찮더라고요. 한번 읽어보세요. gitu ya. Terus kita berarti ibo bonika gitu ya. Ibo bonika, ibo bonika, ibo bonika. 좀 커 보이는데 입어보니까 꽉 차네. 꽉 차네. 꽉 차네 gitu. Kelihatannya besar gitu kayak saya nih kalau beli baju tuh. Kelihatannya gede gitu ya. Pas coba dipakai ternyata kecil, nggak sadar diri ya berarti ya. Deta, deta, 들어 보니까 gitu ya. Apa itu lagi? misalnya 처음에는 일본어인 줄 알았는데 어, 다시 귀를 잘 기울어져 들어보니까 jadi kirain bahasa Jepang tapi setelah coba didengar lagi dengan ngedeketin gitu dengan sama gitu giruojo 들어보니까 한국어네요. ternyata bahasa Korea gitu ya. 한국어네요 gitu. Awalnya ini bahasa apa nih? Oh, ini bahasa Jepang gitu kan. Ternyata setelah dideketin lagi kupingnya, dengarkan 잘 들어보니까 ternyata apa ya, Ro? Bahasa Korea. Berikutnya adalah wagin hada, berarti gimana ya, Rabun? wagin 해보니까. wagin 해보니까. misalnya apa ya? misalnya 처음에는 misalnya kayak tadi ya stoknya gitu kan. Misalnya apa? 시스템에는 재고가 3개 남았는데 실제로 nyata aktualnya 2개밖에 없어요.
그런데, 다시 확인, 다시 한번 확인해 보니까, 떨어져 있었어요. gitu. ternyata jatuh di bawah, 떨어져 있었어요. gitu. 떨어져 있었어요. Oke. Berarti ya teman-teman ya, nggak terlalu susah ya. Oke, kita lihat contohnya lagi ya di sini. 백화점에 가서 백화점에 가서 쇼핑을 해보니까, jadi setelah coba pergi ke mall lalu belanja gitu, jadi pergi ke mall lalu setelah coba belanja di mall gitu ya, sekarang eh, keinginan untuk pergi ke pasar jadi nggak mau, ya maksudnya di sini shoppingnya mungkin ini ya, walaupun supermarket, jadi ada supermarket di dalam 백화점 gitu ya. Ya, karena orang akan lebih nyaman ke supermarket ya. 왜 그래요? 깨끗하고, 그죠? 깨끗하고, apa lagi? 깨끗하고, 덥지 않고, 그죠? 등등등등. 한국어를 배워보니까 정말 재미있어요. 원래는 한국어를 공부하기 싫었는데, 한 번만 배워보니까, 재미있어서 이제 쭉 공부하려고요. 끝까지 배우려고요. 그래요. 한국에 살아보니까 한국 사람들은 더 잘 이해할 수 있게 되었어요. dulu mungkin di Indonesia ketemu orang Korea, kenapa orang Korea kok buru-buru gitu kan? Kenapa kok orang Korea makannya cepet-cepet gitu kan? Nah, ternyata setelah saya coba tinggal di Korea, saya menjadi lebih paham gitu ya, bisa lebih paham dengan baik karakter orang Korea gitu ya. 경주에 가보니까 정말 아름다웠어요 gitu kan ya. mungkin awalnya mau ke 제주도 gitu kan. 그런데 비행기가 이제 apa namanya eh, atau mungkin karena corona gitu ya, 제주도로 가는 비행기가 많이 없어서 제주도 여행을 취소하고 이제 경주로 가기로 했어요. 근데 경주에 가보니까 정말 아름다웠어요. 그래서 이번에 제주도에 못 간 것도 물론 뭐 슬펐지만 그래도 경주는 그 제주도만큼 아름다웠어요. 아름다웠으니까 이제 그렇게 많이 후회하지 않았고 슬프지 않았어요. Oke ya. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak begitu susah ya untuk penggunaan dari audio ini. Berikutnya adalah elponhada. Elponhada ini artinya hampir teman-teman. Tapi sebenarnya elponhada ini adalah hampir, jadi hampir terjadi gitu kan. Hampir terjadi sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak diharapkan. Ya. Jadi kalau kita mau bilang, oh kita udah hampir tiba nih, ini kita udah mau hampir habis nih makannya. Oh ini kita udah mau hampir eh, tiba nih gitu apalagi ya. Eh, itu tidak bisa dipakai untuk si real ponhada ya. Jadi real hada itu adalah jadi hampir terjadi sesuatu, tapi sesuatunya itu rata-rata yang negatif, yang tidak diharapkan. Misalnya hampir saja terjatuh, hampir saja terkena bola, hampir saja terluka gitu, hampir saja terjadi kecelakaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Hampir saja jatuh, untung saya tomplok gitu. Untung saya tadangin gitu ya. Jadi itu bedanya ya teman-teman ya. Jangan karena kita cuma punya bahasa hampir itu cuma satu, tidak peduli mau hampirnya diikuti dengan kejadian atau satu tindakan yang positif atau negatif, kita cuma punya satu. Kalau Korea dibedakan ya. Jadi kalau tadi hampir misalnya ini udah hampir habis, ini sudah hampir selesai, itu tidak bisa digunakan dengan alpon hada ini. Kenapa? Karena itu maknanya positif. Tapi kalau misalnya alpon hada ini untuk yang bermakna negatif, misalnya hampir kecelakaan, hampir terjatuh, hampir terluka, hampir tersenggol, hampir tertabrak, dan sebagainya. Itu ya, teman-teman ya. Itu yang teman-teman perlu tahu. Oke, ini ada contohnya. Saya cilpon 했어요.
Bentar ya Rabun, kayaknya saya perlu ke minum air karena mengantuk sekali. Sambutan kita di SEO. Contohnya Chai Cilpon Heta gitu ya. Ciida itu artinya ditabrak. Jadi teman-teman hafalkan ya, kalau ditabrak ya, ditabrak oleh gitu ya mobilnya itu olehnya itu bukannya yang mungkin teman-teman selama itu mungkin ada yang EG gitu, bukan ya walaupun ya khusus buat orang. Nah, dihafal mati aja, ditabrak oleh mobil itu olehnya itu ditabraknya itu Cida gitu ya, Cida. Nah, di sini hampir aja tertabrak gitu. Jadi di sini artinya hampir aja tertabrak. Kalau teman-teman perhatikan tadi saya bilang hampir yang real pon ada ini hampir tapi yang menempel sama sebuah kejadian gitu ya. Misalnya ini bisa kata kerja, pasif atau aktif gitu ya. Tapi yang maknanya sebenarnya negatif. Jadi suatu kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Misalnya hampir aja dapat gitu kan. Dapat hadiah itu enggak ya teman-teman ya. Hamatomyeon. Nah, kebetulan nih si hamatomyeon ini teman-teman tahu kan tuh, kayak tadi saya pernah menjelaskan banyak itu ada tambahannya eumyeon gitu kan, eudamyeon gitu. Ada juga W-nya hamyeon gitu kan. W-nya hamyeon nanti datangnya barengan sama nikah. Ini sebenarnya pelengkapnya dari si rumus nikah, rumus damyeon gitu ya, teman-teman. Tapi tanpa si damyeon sama nikah, tanpa si manyak sama W-nya hamyeon ini pun nggak apa-apa. Tapi si manyak sama W-nya hamyeon nggak ada nikah itu sebenarnya jarang ya. Jadi sebenarnya ini hanya pelengkapnya dari si damyeon sama nikah. Begitupun dengan si hamatomyeon gitu ya. Hamatomyeon itu umumnya datang berbarengan dengan si Ryelpon Hada gitu ya. Jadi hampir saja jatuh ya, pasti ke bawah ya. Hampir aja jatuh ke bawah, ke bawah. Hampir saja jatuh ke bawah gitu ya. Iya, jadi hamatomyeon jadi hampir saja jatuh ke jadi Nang Torojida itu artinya jurang, teman-teman. Jurang. Jadi jurang ya. Jadi hampir jatuh ke bawah jurang gitu kan. Ini juga jadi hamatomen itu seperti ya teman-teman. Ini sebenarnya juga ini diartikan dalam bahasa Inggrisnya hampir ya teman-teman ya. Hamatomen, tapi adanya hamatomen itu mengakibatkan adanya penggunaan elpon hada di kalimatnya gitu di ujung akhirnya. Ini contohnya misalnya hamatomen ijelpon henne gitu ya. Aduh, hampir saja lupa gitu ya. Terus hamatomyeon, kamgiga 들다 delpon 했어요. Hampir aja kena flu gitu ya. Tapi mungkin ketularan, hampir aja kena flu, mungkin pas dikasih obat apa, jadi nggak jadi flu kan ada gitu ya. Saya juga gitu teman-teman, kalau lagi pilek, wah ini udah ada kamgigyun, kita sebutnya dengan kamgigyun. Kamgigyun itu artinya hawa-hawa pilek gitu ya, hawa-hawa pilek, hawa-hawa flu gitu ya. Terus saya minum Rhinos Eurobun. Nah, terus jadi nggak jadi itu. Ya, kita lanjutkan ya di sini karena ketutupan ini. Oke, bentar ya. Mure pajilpon hata. Mure pajida itu artinya pajida itu, nah mereka beda-beda ya teman-teman, jatuh kemana penggunaannya beda. Jadi kita nggak bisa bilang mure torojida itu nggak bisa. Ini namanya torojida itu jatuh dari atas ke bawah. Nah kalau si pajida ini artinya kita juga kan nyebutnya jatuh ke air ya, atau kita juga kan ngartiinnya kan jatuh. Kalau kita ngomong sesuatu atau seorang masuk ke dalam air itu kan berarti bisa
tercebur gitu kan ya Yorobunnya atau jatuh ke air. Nah, anggap aja si epajida ini artinya tercebur ke air gitu. Tercebur ke dalam air gitu ya. Anggap aja seperti itu ya Yorobunnya. Muri pajil pon hesteo gitu kan. Hampir aja jatuh ke air gitu kan. Misalnya 수영장 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 옆이 gitu kan 너무 미끄러워서 물에 빠질 뻔했어요 gitu kan 너무 미끄러운 바람에 gitu kan eh, apa 물에 빠질 뻔했어요. Contohnya kurang lebih ya teman-teman ya. Berikutnya adalah oke, udah ngerti ya sekarang misalnya kayak gini, hampir terjatuh gitu ya, hampir tertinggal, hampir kecelakaan gitu, terus hampir terlambat, hampir kehilangan, hampir lupa. Ini kan apa namanya hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan ya teman-teman ya, maknanya negatif gitu ya. Oke, ini kan kalau kita lagi mau ngomong gini nih dalam bahasa Indonesia, ya berarti teman-teman udah tahu penggunaan hampirnya adalah real, pon, hada gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Koreanya, kita kerjanya dulu nih, baru hampirnya. Oke, selanjutnya adalah, oke, di sini berarti terjatuh, tertinggal gitu ya. Oke, terjatuh, misalnya torojita. Kalau misalnya sesuatu yang jatuh, itu torojita ya teman-teman. Tapi kalau orang yang jatuh, nomojita. Gitu. Misalnya tadi apa tuh? Nang toroji ya, nang toroji. Misalnya namu gitu kan, namu에서 떨어질 뻔했어요 gitu ya. Hampir jatuh dari pohon. Eh, kiri atau misalnya batagi, pantai ya batagi, hmm, 미끄러운 미끄러운 바람에 미끄러운 바람에 넘어질 뻔 했어요. 넘어질 뻔 했어요. gitu. Oke, berikutnya ada tertinggal. Tertinggal itu nocida ya, Robu. Nocida, artinya tertinggal ya. Berarti di sini gimana teman-teman jadinya? Nocilpon, nocilpon ada misalnya eh misalnya 공항에 늦게 도착해서 비행기를 비행기를 놓칠 뻔했어요. gitu ya. Karena terlambat datang ke bandara, hampir saja ketinggalan gitu ya. Hampir aja tertinggal atau ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta gitu. Silakan sago nada. Sago nada. 아까 오는 길에 dalam perjalanan ke sini sago가 날 뻔했어요 gitu ya. Itu kan itu ya atau 아까 오는 길에 사고가 날 뻔했어요 atau 차에
했어요. Tadi dalam perjalanan ke sini hampir aja kecelakaan atau hampir saja tertabrak mobil. Gitu. Lambat itu neta atau jika kada, gak apa-apa ya Rabunnya. Berarti 늦게 일어나서 늦게 일어나서 어, 늦게 일어나서 학교에 지각할 뻔했어요. 했어요, gitu ya. Kehilangan itu 일타. Berarti 잃어버릴 뻔 gitu ya. 일타 잃을 뻔했어요 atau 잃어버리다 nggak apa-apa ya teman. 잃어버리다. 잃어버리다 berarti contohnya apa? Eh, apa ya? 우리 집에 도둑이 들어서 kemasukan maling ya. 도둑이 들어서 노트북을 잃을 뻔했어요. 하필 잃을 뻔했는데 오늘 다행히 apa namanya ya 여러분 베개 밑에 노트북을 숨겨서 karena saya sembunyikan notebook saya, tapi hari ini saya naruh gitu ya atau menyembunyi atau nota gitu ya. Saya meletakkan notebook saya di bawah bantal. 다행히 itu 잃지 않았어요. untungnya tidak hilang gitu ya. Lupa apa ya Rabun? 이따 잊을 뻔했어요 gitu ya. 오늘 강의가 있는 곳을 잊을 뻔했어요. Jadi artinya saya hampir lupa hari ini ada kelas gitu ya. Mau kan teman-teman buatnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. 급하게 뛰어오다가 kita baca di sini ya. Coba kita ganti warna biru. 급하게 뛰어오다가 하마터면 넘어질 뻔했어요, gitu kan. Jadi lari buru-buru ke sini gitu ya, lari buru-buru ke sini hampir saja terjatuh gitu ya. Teman-teman ini juga sebenarnya hampir ya teman-teman ya. Sama-sama artinya hampir. 조금만 더 늦었더라면 기차를 놓칠 뻔했어요. Kalau saja terlambat sedikit aja, hampir ketinggalan atau tertinggal kereta. 눈길에서 정력을 줄이지 않아서 눈길에서 정력을 줄이지 않아서 jadi saya hampir kecelakaan karena tidak mengurangi kecepatan di jalan bersalju. Nggak bisa ya kalau di jalan bersalju udah pasti licin. Jadi 성력을 줄여야 해요. 오늘 입사하고 저 출근이었는데 어땠어요? gitu kan. Hari ini diterima kan
hari ini setelah diterima di perusahaan ini, hari pertama kamu kerja kan ya, bagaimana kesannya gitu. Nah itu mah, aduh, jangan jangan tanya deh gitu, jangan ngomong deh. Saya itu bangunnya, saya tuh tidurnya kemalaman gitu kan. Terus akhirnya mungkin bangunnya siangan. 전날부터 지각할 뻔했어요 gitu kan. Hari pertama hampir aja saya telat. Waduh, malu kan ya. 어렵진 않아요, 여러분. 또 있어요. 지수는 부모님이 사고 소식을 듣고 정신을 잃을 뻔했어요. 지수 hampir saja kehilangan kesadaran, pingsan gitu. Hampir aja dia pingsan gitu ya. Setelah mendengar gitu ya kabar kecelakaan orang tuanya. 출퇴근 시간이라 karena jam pulang pergi kerja. Kalau kalau tidak naik subway, hampir saja telat datang ke janjian gitu. Karena ini jam pulang kerja gitu ya. Kalau tadi aku nggak naik subway, hampir aja telat gitu ya. 유민이는 여자친구의 헤어지자는 말을 듣고 그 자리에 주저앉을 뻔했어요. Uh, jadi Yumin hampir saja jatuh tersimpuh gitu. Jadi dia lagi diri terus terjatuh duduk begitu apa sih ya pun jatuh tersimpuh ya. Yumin hampir saja tersimpuh di tempatnya gitu. Jadi lagi diri. Jadi kalau ada kan tuh Rabun, misalnya kalau di drama kita mereka datang ke UGD gitu kan, ternyata katanya kondisinya kritis, terus yang dengar itu kan langsung jatuh terduduk di tempatnya gitu kan ya. Jadi maksudnya Juju Antar itu situasinya seperti itu. Kita artikan dengan jatuh tersimpuh gitu kan. Yumin itu jatuh tersimpuh setelah mendengar uh, ajakan pacarnya untuk putus gitu. Itu cintanya si Yumin. 일단은 많거든. 김 선수는 큰 부상을 입고 선수 생명을 잃을 뻔했지만 재활 치료를 통해 극복했다 gitu. Jadi atlet Kim itu apa namanya eh, terluka parah ya. Kan busang itu artinya luka parah, menderita luka parah. Ya, iptainya itu bukan pakai ya, menderita luka besar gitu atau luka parah dan hampir saja kehilangan nyawanya. Tetapi dia akhirnya sembuh gitu ya, bisa mengalahkan apa namanya kritisnya, melewati kritisnya melalui pengobatan itu ya Robun. Apa sih terapi ya, Cewal Ciro itu apa ya? Terapi ya. Jadi mungkin kakinya hampir nggak bisa dipakai gitu, tapi karena terus-terusan treatment ya terapi ya kita sebutnya ya. Rehabilitasi ya, rehabilitasi jadi melalui rehabilitasi akhirnya dia bisa sembuh gitu ya. 승규야, 내일 9시에 도서관에서 모이는 거 알지? 승규, tahu kan besok jam 9 berkumpul di perpus. Oh, iya betul. 네가 말해주지 않았으면 잊을 뻔했어. Kalau kamu nggak ngomong, aku hampir lupa loh, gitu. Oke, yang terakhir ini agak sulit ya teman-teman. Aoita. Aoita itu sebenarnya si Aoitanya ini punya makna sedang gitu ya, menunjukkan situasi yang sedang dalam keadaan gitu. Jadi sudah seperti itu. Contohnya teman-teman pasti sering dengar kaisoyo gitu ya. Lalu waisoyo gitu ya. Artinya berarti di sini sudah pergi dan dalam keadaan pergi atau tiba di sana. Misalnya, misalnya gini, sama-sama mau ke puncak, keluarga satu, keluarga dua. Keluarga satu sudah berangkat duluan dan sudah tiba.
Itu kan. Nah, keluarga 2 ini baru mau berangkat. Ditanya sama keluarga 3 yang tidak pergi. Eh, eh keluarga 3 bilang, keluarga 2 kamu gak berangkat gitu kan. Oh, ini baru mau berangkat gitu. Sama keluarga 1 ya? Oh enggak, keluarga 1 sudah duluan, sudah pergi. Sudah pergi dan sudah tiba di sana. Berarti, K1는 이미 가 있어요 gitu ya. Nah, terus nanti apa namanya? Ditanya sama keluarga keempat. Keempat nelpon keluarga K1. K1 gimana? Udah berangkat gitu ya? Wah seneng nih ya liburan gitu kan? Iya nih gitu. Kami sudah sampai dan sudah ada di sini. Berarti sebutnya 우리는 와 있어요 gitu kan? K2 gimana? Oh K2 sedang 가고 있어요 gitu. Itu berarti si K2-nya itu sudah berangkat dari rumah dan sekarang dalam perjalanan gitu ya. Jadi bedanya dengan kaisoyo, kalau kago isoyo ini berarti lagi di tolnya gitu ya, belum sampai. Kaisoyo itu berarti sudah tiba di sana dan dalam keadaan sudah sampai gitu ya teman-teman ya. Nah itu dibilangnya dalam keadaan sudah dan sedang sampai di sana gitu ya. Sedang sampai di sana, bukan sedang dalam perjalanan. Itu yang membedakan kago isoyo dengan kaisoyo gitu ya. Begitupun dengan wa isoyo sama ogo isoyo gitu ya. Misalnya K1 udah sampai nih gitu kan. 여보세요. K2 어디까지 왔어? 출발했어요 gitu kan. Gimana K2 udah berangkat belum? Oh, udah. Sekarang kita lagi pergi. Berarti dia jawabnya, 우리 지금 가고 있어요. Misalnya udah tol Pali gitu ya. Tol Pali까지 tuh 왔어요 gitu kan. Ah, 오고 있어요. Oh, sekarang lagi ke sini ya gitu kan. 알았어요. 우리는 지금 와 있어요. Kita sudah datang dan kita sudah tiba dan sudah datang ya dalam keadaan datang gitu. Gitu teman-teman ya bedanya ya. Dan tidak banyak kata kerja yang bisa menempel dengan ini ya. Umumnya kata kerja yang tidak bersubjek. Mohon maaf. Umumnya untuk kata kerja yang tidak berobjek. Kayak kata pergi itu kan tidak pernah diikuti berobjek ya Robun. Misalnya Yumin pergi gitu kan. Terus siapa lagi? Misalnya Yuna datang gitu kan. Terus misalnya Minsu duduk gitu ya. Ini semua kata yang tidak ada objek ya teman-teman. Ya, jadi pergi itu nggak mungkin di belakang ada objek. Dia pasti diikuti dengan pergi ke gitu kan. Atau pergi besok. Dia pasti plusnya kalau nggak keterangan tempat, kalau nggak keterangan waktu. Gitu ya. Sama dua Yuna datang di, Yuna datang dari, Yuna datang ke gitu. Minsu duduk juga. Minsu duduk di mana gitu atau Minsu duduk sekarang gitu ya. Jadi Aoita itu sangat terbatas. Dia itu tidak bisa diikuti dengan kata kerja yang mempunyai objek. Misalnya makan gitu ya. Makan itu nggak bisa. Yumin makan dan makan sudah makan dan sedang dalam keadaan makan itu tidak bisa ya Robun ya. Jadi sangat terbatas sekali. Eh eh selain itu kata kerja yang bisa pun hanya kata kerja seperti pasif ya, seperti terbuka gitu kan. Karena kan dalam keadaan sudah dan sedang terbuka, tertutup gitu ya. Tertutup gitu kan, terjatuh gitu misalnya buah dalam keadaan sudah jatuh dan dalam keadaan terjatuh. Itu bisa ya. Makanya tadi saya bikinkan torojo isto gitu ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya dulu ya, teman-teman ya. Oke, di sini 어떤 게 왕민씨 가방이에요? Yang mana? Yang mana tas Wangming gitu kan? 저 가방이요. itu tas yang itu. 제 가방에는 이름표가 붙어 있어요. Kak di tas saya itu tertempel apa namanya nemtek nama gitu ya. Ada kartu bukan kartu nama apa namanya? Apa sih namanya Robun? Nemtek lah ya. Saya juga bingung tuh nerjemahinnya. Ini dari kata dasarnya buta, teman-teman. Buta ini juga kata yang tidak punya objek ya Robun. Jadi buta itu artinya udah menempel aja. Sama kan? Misalnya eh, permen karet menempel atau misalnya eh,
lukisan menempel gitu ya, atau misalnya apalagi pokoknya menempel itu tidak pernah diikuti dengan objek ya. Tidak ada kata benda di belakang menempel. Yang ada menempel pada, menempel sekarang. Jadi kalau ada kata selain kata benda di belakang kata kerja, contohnya misalnya diikuti dengan kata dike, diikuti kata depan, itu pasti bukan objek melainkan kata tempat ya, Rabun ya, keterangan tempat ya. berikutnya, 미안해요. 제가 좀 늦을 것 같아요. maaf ya, saya kayaknya bakal telat deh gitu. Kayaknya saya akan telat gitu. Terus di sini, 그럼 먼저 영화관에 들어가 있을게요 gitu kan. Ini juga dari kata dasarnya 들어가다 teman-teman. 들어가다 juga sama ya. Ini katanya tidak berobjek. Misalnya masuk kan, masuk kemana gitu kan. Bukan masuk minsu itu nggak bisa ya Rabun ya. Masuk paling masuk cepat gitu, masuk ke mana gitu, masuk besok, masuk kapan gitu ya teman-teman ya. Nah ini berarti kalau begitu aku akan sudah dan sedang masuk ya gitu loh. Jadi mau bilang kalau begitu aku akan masuk dan kemudian dalam keadaan masuk terus ya di sana gitu ya. Karena kalau nanti pakai sedang derokada, drokago isoyo gitu loh, itu berarti yang Sina ini dalam perjalanan itu Kago Isa itu berarti si enggaknya itu kalau Dro Kago Isa itu berarti dia lagi nelpon sambil jalan dan menuju masuk gitu ya. Kalau Dro Ka Isa itu sudah dalam keadaan masuk gitu kan. Jadi walaupun dia belum masuk dia akan bilang kalau gitu aku akan masuk dan dalam kondisi masuk di sana ya gitu loh. Nah, nanti teman-teman ngertiinnya nggak usah kayak gitu. Kalau gitu aku masuk dan tunggu di sana ya, gitu saja diterjemahkannya nggak apa-apa. Gitu. Karena memang maknanya seperti itu teman-teman. Cuman dengan adanya derokada ditambahkan aoita itu merangkup, mencakup makna masuk dan akan tunggu di sana gitu. 박물관 구경은 잘했어요? 아니요. 문이 닫혀 있어서 못했어요. Gimana jalan-jalan ke eh museumnya gitu? Menarik kah? Maksudnya oke nggak? Menikmati nggak gitu kan? Enggak, orang pintunya tertutup, jadi nggak bisa Yonghesoyo gitu ya. Jadi maksudnya hari ini tutup gitu ya. Muni taco isoso gitu ya. Ya Rabun taco iso berarti dalam kondisi sudah ditutup dan tertutup sekarang gitu ya. Eh 작년에 심은 꽃이 살아 있어요. Ini juga sama ya. Artinya berarti dia dalam keadaan hidup ya, dalam keadaan hidup gitu ya. Menunjukkan sebuah kondisinya. Si kocinya itu. Kalau salgo isonya itu berarti manusianya. 우리는 지금 berarti dia melakukan sebuah aktivitas. 우리는 지금 살고 있어요. 여기에서 살고 있어요. Berarti itu artinya tinggal ya. Kita sekarang sedang tinggal di Jepang. 우리는 지금 일본에서 살고 있어요. gitu. 우리는 지금 일본에서 아주 잘 살고 있어요. 걱정하지 마세요. gitu ya. Nah, kalau Sara Isoyo ini artinya dalam keadaan hidup gitu ya. Misalnya eh, bunga yang kita tanam tahun kemarin hidup dan sekarang dalam keadaan hidup gitu ya. Nih, 잘 자라고 있어요. Iya nih sedang terus tumbuh gitu ya. Ini apa namanya menjelaskan tumbuh atau tidaknya sih? Enggak, teman-teman, maksudnya gini loh. Jadi si bunganya itu dalam kondisi sudah dan sedang hidup. Ya bahasa Korea ya. Oke, berikutnya adalah 할아버지께서는 어떠세요? 할아버지 bagaimana kondisinya? 지금 병원에 입원해 계세요, gitu kan? Sekarang sedang dirawat. 입원하다 juga adalah kata yang tidak punya objek ya, walaupun ya. 입원하다 itu kan dirawat ya. Dirawat di mana gitu ya? Jadi nggak punya objek. Dirawat di mana, dirawat kapan gitu ya. Itu tidak punya objek gitu ya. Jadi di sini menjelaskan kondisinya sekarang, kondisi ya teman-teman, ini menjelaskan kondisi bukan sebuah pekerjaan. Jadi AOITA itu adalah satu rumus yang bisa diartikan dengan sekarang, sedang, dan dalam keadaan gitu ya. Karena itu keadaan tidak menjelaskan sebuah perbuatan tapi sebuah keadaan gitu ya. Jadi di sini si Haraboji itu sekarang gimana? Sekarang sedang sudah dan sedang dirawat gitu ya.
수지 씨 가방에 되게 지금 들어있어요. 지갑이 들어있어요. 들다 itu artinya masuk ya, Robun ya, masuk, terdapat gitu ya. 들어있다 berarti di dalamnya sudah termasuk dan sudah termasuk, sedang termasuk si buku dan dompet, buku dan dompet. 꽃이 아름답게 피어 있어요. Jadi si kalau misalnya pio iso itu berarti bunga sedang dalam kondisi mekar dengan indah gitu ya. Berarti sudah mekar dan dalam keadaan mekar. Beda dengan pigo isoyo gitu ya. Kalau pigo isoyo kita melihat tuh dia pelan-pelan lagi kayak misalnya kayak bunganya lagi pelan-pelan dari kuncup-kuncup mekar-mekar-mekar. Oh, 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 oh. Oh, koci pigo 있어요. Kita melihat dia pelan-pelan dari kincup ke mekar itu kita bilang pigo 있어요. Tapi kalau sudah dalam keadaan mekar, tapi kalau sudah dan dalam keadaan mekar maka kita tidak bilang pigo 있어요, tetapi dengan pio 있어요. Kalau pakai karena kalau pakai pigo 있어요 artinya sedang mekar kita melihat perubahan dari kuncup ke mekar. Tapi kalau pio 있어요 itu sudah mekar dan kondisinya sekarang dalam keadaan mekar gitu ya. 저는 앉아 있고 친구는 서 있어요. Aku tadi saya udah bilang ya, kata duduk itu tidak ada objeknya berdiri juga ya. Jadi saya dalam keadaan duduk, teman saya dalam keadaan berdiri gitu ya. Sudah dalam keadaan duduk dan terus dalam keadaan duduk. Teman saya sudah berdiri dan terus dalam kondisi berdiri gitu ya. 영수가 침대에 누워 있어요. 눕다 itu artinya berbaring. Berbaring ya. Berbaring juga sama ya, tidak punya tidak berobjek ya. Jadi di sini artinya Yongsu sudah berbaring dan sekarang dalam keadaan berbaring. 식당에 텔레비전이 켜져 있어요. Nah, kojida itu artinya mati ya, Robun, untuk lampu gitu ya. Lalu kojida ya, Robun. Kyojida itu artinya hidup. Kojida itu artinya mati gitu ya. Jadi dalam sudah mati dan dalam keadaan mati gitu ya. Sebenarnya kalau kita bilang buri kojo stoyo itu berarti artinya cuman artinya cuman lampu mati. Tapi kalau kita bilang buri kojo isoyo itu artinya lampu dalam keadaan hidup dan lampu sudah hidup dan dalam keadaan hidup gitu ya. Terus kalau misalnya buri kojassoyo itu kita cuma bilang lampunya sudah mati. Tapi tidak bermakna lampunya sudah mati dan dalam keadaan mati. Nah, kalau kita mau bilang sudah mati dan dalam keadaan mati, silakan teman-teman tinggal tambahkan aoita di belakangnya menjadi kojo istoyo. Nah, kalau kojo stoyo aja artinya sudah mati. Kita cuma bilang lampunya sudah mati kojo stoyo gitu kan. Nah, ternyata kalau teman-teman mau menambahkan maknanya sudah mati dalam keadaan mati, ya tinggal tambahkan aoita jadi kojo isoyo. Misalnya ibu bilang gitu kan, sudah masuk kamar sana, tadi lampunya kyojo isoyo gitu kan, lampunya sudah nyala dan dalam keadaan nyala kok gitu kan. Nah terus pas saya cek, anin deh, oma, buri kojo isoyo gitu kan, enggak kok bu, ini lampunya sudah mati dan dalam keadaan mati gitu ya. Berikutnya 지갑이 복도에 떨어져 있어요. Jadi dompet sudah jatuh dan dalam keadaan jatuh di koridor gitu ya. 식당에 꽃병이 놓여 있어요. Vas bunga sudah terletak dan dalam keadaan terletak di meja makan. 화장실 문이 열려 있어요. Lampu toilet terbuka dan dalam keadaan terbuka. 기차가 이미 도착해 있습니다. kereta sudah tiba dan dalam keadaan tiba gitu. Berarti keretanya sudah menunggu di situ ya. Mungkin gitu ya. Soalnya kalau 기차가 도착하고 있어요. Nah, itu berarti kita melihat kereta itu pelan-pelan memasuki jalur gitu ya. Memasuki stasiun. Nah, kalau misalnya doca keisoyo itu berarti si keretanya sudah
ada di situ dan sedang menunggu 5 menit lagi akan berangkat gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat kalimat ini artinya keretanya sudah datang dan sedang menunggu gitu saja ya. Oke, di sini contohnya dalam keadaan ini sih yang saya tadi apa namanya? Mana ya nyebutnya? Contohnya kalau teman-teman mau bilang sekarang dalam keadaan tertempel gitu ya. Sekarang dalam keadaan masuk, sekarang dalam pokoknya anggap aja sekarang dalam keadaan gitu ya. Tertutup. Berarti ini kan tempel gitu kan. Masuk gitu kan tempel apa buta tadi kan. Derokada ya kan dan sebagainya. Ini kalau teman-teman mau ngomong misalnya bahasa Indonesianya, apa sih bahasa Indonesia sekarang dalam keadaan tertutup gitu ya. Nah, kan dalam bahasa Indonesianya si kata kerjanya di belakangnya nih. Kalau di Koreain nanti tinggal teman-teman ubah saja kata kerjanya di depan kan. Berarti di sini kan buta, derokada, terus apa lagi ya Rabun? Tachida ya kan tertutup itu tachida, hidup itu salda, dirawat itu ibuan hada, mekar itu pida, ya kan? Jatuh itu torojida, atau nomojida juga nggak apa-apa teman-teman. Mati itu kojida, jatuh itu, kok ada dua ya rukunnya. Anggap aja sama ya tadi ya. Terbuka itu yolyo ita. Mungkin ini saya mau bilang hidup kayaknya ya, hidup untuk alat atau mesin gitu ya. Hidup itu kyojida gitu ya. Terbuka itu yolida, terletak itu noida gitu ya. Jadi contoh kalimatnya apa teman-teman? Udah semua ya tadi ya contoh kalimatnya ya. Hmm, misalnya misalnya Bu, misalnya apa ya? Misalnya stiker ya kan? 스티커가 스티커가 벽에 붙어 있어요. Berarti artinya stiker menempel pada dinding atau misalnya eh eh nemtek gitu kan ya 이름표가 가방에 붙어 있어요 gitu ya. Tadi udah ya memang ya ini contohnya lupa. Oke, drokada juga berarti droka isi dalam keadaan masuk gitu kan. Misalnya teman-teman datang tuh nonton bareng-bareng gitu kan. Si A, si B, si C. Si C baru datang ketemu si A. Eh, 지금 왔어? gitu. B는 들어가 있어 gitu kan. Tuh udah masuk lagi nunggu di dalam gitu. 다치다 닫혀 있어요. Berarti sedang dalam keadaan tertutup. Salda saraisa dalam keadaan hidup gitu kan misalnya eh oke dalam keadaan lah ya teman-teman lah ya gitu. Ibu Handa dalam keadaan dirawat gitu ya. Apalagi nih misalnya nomojida gitu kan. 제가 들어왔을 때 들어왔을 때 아기가 아기는 넘어져 있었어요. 넘어져 있었어요. Anak saya dalam keadaan jatuh mungkin tengkurap gitu ya masih bayi nggak bisa bangun sambil nangis gitu 울면서 넘어져 있어요 gitu ya nggak susah ya teman-teman ya gampang ya ini semoga mengerti. Oke. Ini sih sebenarnya penjelasan dalam bahasa Korea yang mengatakan bahwa bisa digunakan hanya pada kata kerja yang tidak memerlukan su objek gitu ya. Nih kan cangmun tertutup itu kan bukan objek. Ini kan tertutup itu kan kata kerja pasif. Pasif itu nggak mungkin punya objek ya punya. Ini juga sama terletak juga gitu kan.
ini juga tertulis, tertulis juga. Pokoknya yang gitu lah teman-teman ya. 물건에 이름이 쓰여 있어요. eh, di barang tersebut misalnya eh, apa namanya dalam keadaan tertulis. Jadi ada nama dalam keadaan maksudnya dalam keadaan tertulis nama gitu ya. Nah, yang Marel Sino Isoyo nggak bisa ya, Robun. Karena kan kalau masa karena kata Sinta itu ada kata Sinta pakai yang menggunakan kata yang menggunakan objek ya apa pakai kos kaki. Nah, ini yang saya bilang objek itu kan kita bisa kenali dengan sebuah kata benda yang datang setelah kata kerja itu udah pasti objek, teman-teman. Nah, kalau udah kita tahu ada kata benda di belakang kata kerja, apapun itu kata kerjanya, ada sebuah kata benda itu pasti objek, dan inilah yang dalam bahasa Koreanya wajib teman-teman pakaikan bukan iga, gitu loh. Nah, pakai kaos kaki kan menjadi kaos kakinya yang mal kan? Yang mare cinta. Nah, karena si pakai ini adalah kata kerja berobjek, maka dia tidak boleh ditambahkan si sin ao istoyo gitu ya. Saya rasa cukup sampai sini penjelasannya sudah dimengerti ya teman-teman ya. Oke, jika ada pertanyaan kapan saja eh, hubungi saya lewat WA nggak apa-apa. Lalu jangan lupa kerjakan ininya apa namanya Gform-nya ya teman-teman. Saya akan kabari kapan Gform-nya akan dibuka di web. Terima kasih. 한 시간, 네, 딱 1시간 1분이네요. 1시간 1분 동안 선생님 수업을 이렇게 들어줘서 고맙습니다. 수고 많았습니다. 감사합니다.